Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Mudah-mudahan kalian semua dan keluarga di rumah sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Bagian pertama, yaitu tentang materi ikhlas. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat meyakini bahwa perilaku ikhlas itu sebagai cerminan dari iman. Kemudian kalian juga dapat menunjukkan perilaku ikhlas, menyebutkan arti ikhlas, kemudian menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Kemudian dapat menunjukkan sikap ikhlas yang terakhir. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ikhlas, lihat di situ ada gambar dua orang anak. Gambar satu ini sedang beribadah, sedang melaksanakan sholat. Gambar dua ini ada anak yang sedang memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta. Dari kedua gambar ini, perilaku yang mereka tunjukkan, ini salah satunya menunjukkan perilaku ikhlas. Nah, lihat di gambar satu, anak sedang beribadah dengan tersenyum, dengan senang hati, tanpa paksaan terlihatnya juga. Kemudian juga sama di gambar dua, anak yang sedang memberikan sedekah kepada peminta-minta. Dia juga memberikan dengan tersenyum, dengan senang hati, tidak ingin dilihat oleh orang lain, hanya si anak dan si peminta-minta. Tujuannya apa? Mereka ini contoh anak yang berperilaku baik. Nah, kalau anak yang berperilaku baik itu biasanya punya banyak teman, punya banyak saudara. Ya, disukai dan dicintai oleh banyak orang biasanya kalau anak yang baik. Nah, salah satu kita berperilaku baik adalah bersikap ikhlas. Sekarang artinya ikhlas itu apa? Nah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat ini menjadi syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari ikhlas itu adalah pamrih. Lawan dari sikap ikhlas itu adalah pamrih. Oleh karena itu, niat yang baik itu menjadi awal dari perbuatan baik juga. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan ikhlas juga. Yang harus kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memandang kita hanya karena amal yang kita lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang manusia itu hanya dari amalnya, tidak dari pangkat, tidak dari kepandaian, tidak dari ketampanan, kecantikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita itu dari amal yang kita perbuat.
Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, dengan mengharapkan ridho Allah. Jadi dengan menyembah Allah atau kita melaksanakan sholat dengan ikhlas. Nah, kalau kita sholat, misalkan sudah waktunya sholat, jangan sampai kita disuruh. Kita itu harus tahu sendiri. Waktunya sholat, berangkat sholat. Itu contoh biasanya anak yang ikhlas atau orang yang ikhlas mengerjakan ibadah. Sudah waktunya ngaji, siap-siap sendiri langsung berangkat ngaji. Nah, itu salah satu ciri-ciri biasanya ikhlas mengerjakan sholat tanpa disuruh, sudah waktunya langsung mengerjakan sholat dengan senang hati. Itu ciri-cirinya ikhlas. Sekarang manfaat ikhlas. Kalau kita ikhlas dalam kegiatan sehari-hari kita, dalam perbuatan kita ikhlas, membuat hidup kita menjadi tenang, menjadi tentram, tanpa ada pikiran apapun yang membuat susah. Insya Allah kalau hidup kita tenang, kita akan ikhlas. Kemudian dengan ikhlas amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibukakan pintu ampunan, dijauhkan dari api neraka. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memandang manusia itu dari amalnya. Jika amalnya banyak, maka derajatnya akan diangkat. Nah, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ditunjukkan jalan yang benar dengan diberikan hidayah kepada kita, supaya kita tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita menjadi pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan menjadikan kita juhud, orang yang menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham. Insya Allah nanti akan ada latihan. Silakan selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal ini. Silakan ditulis di buku. Boleh isinya saja. Boleh isinya saja. Kalau sudah selesai, dikirimkan, difotokan, dikirimkan ke WhatsApp Bapak. Nah, yang pertama, ikhlas artinya apa? Tadi sudah dijelaskan. Semua ini sudah dijelaskan. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat diterimanya apa? Nomor 3, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari apanya? Jadi manusia itu di sisi Allah dilihat dari apanya? Ya, nomor 4, niat yang titik-titik menjadi awal perbuatan baik. Nomor 5, Nasya menolong temannya membersihkan kelas. Saat selesai, temannya mengucapkan terima kasih kepada Nasya. Tapi Nasya merasa tidak senang. Nasya mengharapkan balasan yang lain dari temannya. Nah, berdasarkan cerita tersebut, Nasya menolong temannya dengan apa? Nah, ini kebalikannya dari sifat yang tadi Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tugasnya dikerjakan.
Kemudian dikirimkan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan tetap mematuhi anjuran dari pemerintah. Melaksanakan 4M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.